Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Daniar Dara Fainsyah. Saya hari ini selaku moderator dalam diskusi daring IKUB Forum di seri yang ke-9. Senang sekali sudah bergabung bersama kami di sini. Ada Dr. Agung Trianto, SPKJMH, selaku pengurus Pusat PDSKJI. Betul ya, Dok ya? Betul Mbak ya. Kemudian sampingnya ini ada dosen saya dulu, semoga beliau masih ingat dengan saya, Ibu Cleo Putri Yusaini, MPSI PhD Psikolog selaku Ketua Jurusan Psikologi Universitas Brawijaya. Terima kasih sekali. Baik, dan seluruh sahabat UBI TV dan juga sobat UBI Radio, bahkan ada sekali partisipan yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung karena pembahasan di diskusi daring IKUB Forum pada seri ke-9 ini sangat spesial. Kita ketahui bersama bahwa sejak tanggal 16 Maret 2020 ini pandemi COVID-19 sudah mulai merebak di Indonesia, bahkan pemerintah sudah menyatakan kita sudah mulai from home, work from home dimulai pada tanggal 16 Maret 2020. Sehingga kurang lebih kalau sampai hari ini, tanggal 13 Mei, hampir 2 bulan, masyarakat Indonesia menjalani work from home, school from home, atau bahkan beberapa daerah di Indonesia sudah menjalankan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, adanya pembatasan social distancing, physical distancing tentunya berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan juga kesehatan mental masyarakat Indonesia. Dan menarik sekali pada sore hari ini mempertahankan kesehatan mental dalam pandemi COVID-19 sudah ada psikolog dan juga psikiater yang akan membahas secara lebih dalam. Sebelum kita mempersilahkan kedua pemateri kita untuk memberikan materinya, saya akan update dulu. Ternyata IKUB ini mengumpulkan donasi Bapak dan Ibu yang sudah terkumpul hingga hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sebanyak 844.039.480 rupiah. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan donasi yang sudah tersalurkan ini sekitar 391.740.975 rupiah. Kami pun masih menghimpun donasi dari sahabat UBI TV dan juga sobat UBI Radio yang akan memberikan donasinya bisa melalui transfer ke rekening BRI di 1807 01 000277563 atas nama IKUB Peduli. Baik. Sudah siap kedua Bapak dan Ibu, Dr. Agung dan juga Ibu Cleo pada hari ini? Baik. Ya, Mbak Daniar ya. Oke, insya Allah siap. Insya Allah siap. Untuk yang pertama saya persilahkan kepada Dr. Agung dulu ya, Dok, untuk memberikan materinya pada sore hari ini. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan salam dulu untuk sahabat UB TV dan sobat UB Radio. Terima kasih juga untuk Mbak Daniar ya selaku moderator, juga para penyelenggara ya webinar ini, dan tentunya Bu Cleo juga. Kita bersama-sama mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi terkait dengan topik kita pada sore hari ini. Baik, sebelumnya saya dulu alumni tahun 89 FK Brawijaya ya, sudah hampir berapa tahun itu? 30 tahun. 30 tahunan. Alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahim lagi dengan IKUB. Baik, kita lanjut saja karena waktu terbatas. Slide pertama. Ya, saya menyampaikan ya bahwa sebelum kita nanti akan membahas tentang dampak kesehatan jiwa daripada pandemi COVID ini ya, saya akan menyampaikan dulu tentang apa yang disebut dengan kesehatan jiwa. Ya, ini ada Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2014. Jadi yang namanya orang yang sehat jiwanya atau kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ya. Jadi orang yang sehat secara fisik yang disebut sebagai sehat jiwa itu tidak hanya fisik, mental, tapi juga spiritual dan sosial. Ya. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dan dapat mengatasi tekanan, bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi. Ya. Jadi jelas di sini bahwa seseorang yang sehat jiwanya adalah orang yang mampu mengatasi tekanan ya atau stresor. Jadi termasuk wabah
apa namanya, bencana dan macam-macamnya ya. Baik, slide kedua. Ya, jadi kebetulan saya merupakan salah satu pengurus dari perhimpunannya atau pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Kami sudah melakukan sama seperti beberapa profesi lain. Saya juga melihat HIMSI juga melakukan hal yang sama, melakukan swab periksa masalah psikologis online ya. Jadi kita punya website dan kita melakukan swab periksa secara online. Ya. Jadi ada 3 hal yang menurut kami itu cukup tinggi angka gangguan jiwanya, itu adalah gangguan cemas, depresi, dan PTSD atau trauma psikologis ya. Nah, nanti ini sudah kira-kira sudah sejak minggu ketiga Maret kita lakukan, dan ini hampir 1 bulan ini kita sudah launching sekitar ada 1.500 apa namanya responden ya. Next. Ya, oke. Nah, ini adalah hasilnya, ada sekitar 1.500-an ya, apa namanya, responden yang melakukan swab periksa secara online, dan kita menggunakan 3 instrumen ya, untuk gangguan cemas, kemudian untuk depresi, dan untuk trauma psikologis. Dari data yang ada, sebaran sementara ini ya, sampai beberapa hari yang lalu, itu ada sekitar 9 provinsi ya yang responden yang ikut dalam swab periksa ini. Yang terbanyak dari Jawa Barat ya, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jogja, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan lainnya ya. Dengan jumlah responden 76% perempuan ya, usia minimal 14 tahun dan usia maksimal 71 tahun. Next. Slide. Ya. Ya. Hasilnya ternyata cukup tinggi ya, sekitar 60% itu responden mengalami gangguan cemas ya, 63%, dan 66% itu mengalami gangguan depresi. Jadi apa saja yang dirasakan oleh responden, ada gejala gangguan cemasnya itu adalah merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi ya. Jadi ada perasaan khawatir berlebihan, kemudian mudah marah ya, sulit rileks, dan sebagainya. Ini adalah 4 gejala utama, dan gejala depresi utama yang muncul adalah adanya gangguan tidur, kemudian kurang percaya diri, lebih tidak bertenaga, dan kehilangan minat. Ya, ini adalah gejala-gejala utama dari cemas dan depresi. Baik, slide berikutnya. Ya, kemudian satu lagi yang kita lakukan survei adalah apakah ada dampak atau gejala trauma psikologis terkait COVID. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat UB TV, sobat UB Radio yang saya hormati, dan teman-teman dari IKUB. Jadi ternyata menurut beberapa penelitian ya, stresor yang cukup berat seperti bencana, wabah ya, kemudian diikuti dengan apa namanya, stay at home dengan jangka waktu yang lama, itu bisa membangkitkan memori akan trauma-trauma masa lalu ya. Jadi ada yang dinamakan struktur limbik system dalam otak kita yang nanti akan saya jelaskan. Itu ada namanya amigdala. Itu di situ seorang individu yang pernah mengalami trauma psikologis, dia akan tercetus kembali ya, akan flashback akibat ada stresor ini. Dan ternyata hampir dari 182 dari 1.500-an itu ada sekitar 182, dan 85%-nya adalah responden wanita mengalami trauma psikologis ya. Jadi gejala stres pasca trauma yang menonjol itu adalah jadi dia, maaf kecil ya di sini, dia ada perasaan curiga, kemudian menjaga jarak ya, menjaga jarak dari orang lain. Jadi ini khas sekali ya. Jadi pandemi COVID ini kan kita rasanya
curiga ya, jangan-jangan orang itu orang yang akan menulari kita dan kita menjaga jarak, social distancing. Dan ini rupanya menjadi salah satu sebab stres pasca trauma itu muncul kembali pada individu yang pernah mengalami trauma masa lalu. Slide. Ya, sekarang saya akan sedikit menyampaikan mengapa ada individu yang akibat bencana atau akibat stresor itu bisa mengalami gangguan ya atau disorder ya atau masalah dalam kesehatan jiwanya. Jadi itu tergantung pada kapasitas mental individu. Ada yang gampang sekali rentan ya atau anak gaul sekarang bilang baper nih ya ada yang cuek ya, dia bisa mengatasi ini dengan baik ya. Itu dipengaruhi oleh pertama adalah faktor biologis ya. Secara medis disebutkan bahwa faktor biologis itu tergantung pada faktor genetik dan neurokimiawi otak ya pada masing-masing individu. Jadi secara bawaan, secara genetik ya, secara biomolekuler, individu itu ada memang yang sudah membawa bahwa dia serotoninnya rendah misalkan. Serotonin rendah sehingga dia gampang sedih, mudah depresi ya. Atau dopaminnya tinggi ya sehingga dia mudah agresif, mudah agitatif dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis ya. Nanti Bu Cleo akan lebih jelas menjelaskan tentang ini. Itu jadi setiap orang punya karakter kepribadian. Nah, kepribadian itu punya coping mechanism ya, bagaimana dia mengatasi masalah. Ada yang secara dewasa ya, mature, ada yang imatur ya atau tidak dewasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pola asuh dan lingkungan. Nah, ini juga menciptakan kapasitas mental individu. Dan yang berikutnya, ini yang juga cukup penting adalah faktor spiritual ya. Jadi pemahaman nilai-nilai keagamaan itu sangat penting sebagai salah satu faktor protektor dari terhadap stresor ya. Baik, berikutnya. Ya. Nah, akibat stresor tersebut ya, stresor itu macam-macam ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang sifatnya ringan, sedang, bahkan berat ya. Jadi kalau bencana alam, kemudian wabah ini bisa dikatakan sebuah stresor yang cukup berat ya pada individu-individu tertentu ya, yang rentan misalkan. Akibatnya apa? Akibatnya bisa dia menimbulkan reaksi pada fisiknya ya. Jadi atau banyak dikenal sebagai psikosomatik ya. Jadi asalnya adalah masalah psikologis tapi dampaknya pada soma atau somatik atau fisik individu tersebut. Akan banyak keluhan-keluhan fisik. Kemudian yang berikutnya tentunya ada reaksi psikologis ya, ada cemas, depresi, bahkan sampai psikotik ya. Itu bisa terjadi pada individu yang mengalami stresor ya. Next slide. Ya, ini adalah keluhan-keluhan tersering ya pada gejala psikosomatik ya. Nah, ini juga sering akhir-akhir ini banyak disebutkan oleh pakar tentang dampak dari stresor wabah ini ya adalah gejala psikosomatik ya. Yang sering adalah dari 10 gejala utama, misalkan jantung berdebar-debar, tidak nyaman di lambung, ya ini juga sering ya, gangguan pada lambung, kelelahan atau merasa kurang bertenaga, nyeri, rasa tegang di leher dan bahu, ini juga cukup sering merasa pusing, kemudian cepat lelah, kembung ya karena adanya asam lambung yang meningkat, rasa nyeri di dada ya sekitar jantung, rasa gemetar, bergoyang atau suara berdengung di telinga atau kepala. Ini adalah berdasarkan survei yang dilakukan di Bradford Somatic Inventory ya yang dilakukan pada tahun 2013. Ini adalah keluhan-keluhan yang tersering. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya mengapa secara medis terjadi gejala psikosomatik ya. Slide berikutnya. Iya, ini adalah stress response system ya. Jadi penjelasan secara psikoneuroimunologis ya. Jadi inilah salah satu gejala psikosomatik ya akibat stres
yang perjalanan sistemnya adalah seperti ini ya. Ketika stres itu mempengaruhi manusia itu melalui persepsi di otaknya ya. Jadi di otak khususnya di hipotalamus itu akan menstimulus ya adrenokortikotropik hormon. Jadi hormon yang ada di otak manusia yang itu distimulus oleh otak manusia akan mengeluarkan mempengaruhi kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini akan memproduksi kortisol ya. Jadi kortisol ini adalah sering disebut sebagai zat stres ya atau hormon stres yang apabila tinggi maka itu menunjukkan salah satu bahwa individu tersebut sedang mengalami stres. Dampaknya apa? Dampaknya ada terhadap fisik ya. Kita bisa melihat dari mulai paru-paru, jantung berdebar-debar, kemudian gluconeogenesis, kadar gula darah meningkat ya, kemudian fungsi pencernaan menurun dan juga meningkatkan tekanan darah tinggi ya. Di kalangan medis ini sudah sangat difahami ya. Jadi seorang yang akan misalkan masuk ke ruang operasi, pasien yang cemas itu dia akan gula darahnya meningkat, tensinya meningkat dan sebagainya. Dan yang menarik di sini ya, kita lihat ya bahwa hampir semua gejala-gejala ini bisa terkena dalam sistem tubuh manusia ya, dari mulai pada otaknya ya, dari brainnya dia gampang cemas, depresi, kardiovaskulernya ya seperti berdebar-debar, kemudian nyeri di otot dan imunitas sistem akan berkurang. Nah ini juga amat sangat beresiko ya pada pandemi COVID ini, imunitas yang menurun akibat stres. Kemudian kulit juga akan terpengaruh ya, mudah rapuh, kuku dan sebagainya ya. Kemudian absorpsi dari sistem pencernaan ya itu juga kurang baik, dia bisa menyebabkan mudah diare dan sebagainya, dan reproduksi sistem ya, jadi libido berkurang dan sebagainya. Ini akibat stres yang mempengaruhi fisik atau yang disebut sebagai psikosomatik. Oke, berikutnya, slide berikutnya ya. Ya, ini saya menggambarkan ya bagaimana seseorang tadi bisa menjadi stres dan cemas ya. Kita lihat di faktor eksternal di sini sangat amat banyak ya terjadi pada saat pandemi wabah yang sudah hampir 2 bulan ini ya. Bagaimana kehidupan berubah ya, pekerjaan demikian juga, bagaimana social distancing, kemudian relasi juga makin sulit, masalah keuangan dan sebagainya ya. Ini contoh ada beberapa faktor eksternal. Hal ini bisa menyebabkan men-trigger stres pada seseorang ya apabila orang tersebut rentan ya, dia tidak mampu untuk menerima ketidakpastian ya. Jelas kan sekarang sangat tidak pasti, apalagi data-data juga berubah-ubah ya, dari sumber yang berbagai macam, prediksi, survei kapan COVID berakhir dan sebagainya. Ini akan sangat bermasalah untuk individu yang mudah stres seperti ini. Individu yang pesimis ya, yang berpikir negatif dan perfeksionis ya. Pada orang-orang yang anarkastik ya, yang perfeksionis ya, hal ini sangat sebuah stresor yang tinggi ya, ketika dia harus sering cuci tangan, kemudian dia berkali-kali harus menjaga jarak dan sebagainya. Itu bagi orang-orang yang perfeksionis, anarkastik itu merupakan hal yang penderitaan bagi dia ya, karena dia betul-betul hanya terfokus pada kondisi harus bersih, harus jaga jarak dan sebagainya. Next slide. Ya, ini sedikit saya menggambarkan ya bahwa jenis stres pada kehidupan manusia macam-macam ya. Ini menurut Holmes ya, ini salah seorang pakar ya psikologi. Dia punya skala ya, rating scale ya, yang dari mulai kehilangan atau kematian anggota keluarga,
ya sampai masalah traffic jam atau kemacetan ya, itu contoh-contoh stresor yang dia teliti ya. Nah, wabah pandemi ini hemat saya cukup tinggi ya skornya menurut pendapat saya, karena itu sangat mempengaruhi uh, kehidupan manusia dari mulai pekerjaannya, kehidupan sosialnya dan sebagainya. Nah, kalau ini diskor, kalau menurut Holmes, jika nilainya di atas 300, maka hati-hati individu tersebut berpotensi untuk mengalami stres ya, dan ini salah satu instrumen untuk mengetahui mendeteksi dini seorang mudah stres atau tidak ya. Next slide berikutnya. Oke, nah ini himbauan dari kami ya, bagaimana menjaga kesehatan jiwa saat wabah COVID. Ini bisa juga dilihat di website kami dan juga sudah kami publish bersama BNPB ya, bahwa jika kita merasakan cemas ya, di sini ada yang pertama itu sedih, stres, takut, marah ya, adalah perasaan yang normal ya. Normal saat menghadapi krisis, itu ada yang normal. Tapi yang menjadi masalah apabila itu berlebihan dan hampir setiap hari terjadi pada manusia tersebut, individu tersebut ya. Oleh karena itu, berbicara dengan orang yang dapat dipercaya seperti keluarga dan teman akan membantu meredakan perasaan tersebut ya. Jadi walaupun kita tetap stay at home, tetap bisa berkomunikasi ya, diusahakan untuk berkomunikasi melalui online dan sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah batasi informasi. Saya kira juga cukup sudah sangat sering disampaikan ya, untuk mengurangi kecemasan kita membatasi ya, membaca, menonton ya informasi yang berlebihan. Ya, jadi di awal-awal sekitar pertengahan Maret itu, wah, informasi tentang pandemi ini dari sangat sering sekali, dan ini juga bisa menyebabkan semakin cemas ya. Oleh karena harus dibatasi. Kemudian yang terpenting lagi adalah memilah informasi. Nah, ini juga kita harus bisa memilah ya, apalagi di zaman media sosial ini, antara yang hoax dan yang benar itu saling berlomba ya. Jadi kita betul-betul harus membaca berita yang sumbernya itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak akan menambah kecemasan. Ya, berikutnya slide. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jangan merokok ya. Secara medis juga secara psikologis itu rokok sangat tidak dibenarkan ya kalau dari sisi medis. Ini akan menyebabkan adiksi ya, alkohol dan narkoba ya. Jadi ketika cemas memang para pecandu itu menggunakan alkohol dan rokok ya, narkoba untuk mengatasi perasaan tidak nyaman ya. Tapi kami menyarankan ini tidak dilakukan ya. Dan jika ini terjadi masalah adiksi ya, ada rasa seperti withdrawal syndrome, putus zat, gelisah dan sebagainya, disarankan untuk konsultasi ya. Kemudian, nah ini ya, stay at home di rumah saja ini juga harus diisi dengan kegiatan-kegiatan pola hidup sehat ya. Jadi, olahraga teratur ya, makan bergizi, tidur cukup, dan tentunya beribadah ya, yang ini juga harus dan kontak dengan keluarga, dengan telepon, dengan media-media komunikasi lainnya. Dan yang berikutnya adalah atasi emosi ya, gunakan keterampilan kita dalam mengatasi emosi di waktu yang lampau untuk membantu mengatasi perasaan yang tidak nyaman saat ini ya. Jadi kadang-kala kita punya pengalaman-pengalaman bagaimana kita sukses mengatasi emosi di waktu-waktu lalu, mudah-mudahan bisa digunakan juga pada saat ini. Dan apabila itu masih kita mengalami hal-hal kecemasan itu mengganggu kita, itu kita bisa menghubungi profesional ya, bisa melalui website ya, dengan profesi-profesi terkait dengan kesehatan jiwa ini. Baik, slide berikutnya. Ya, yang terakhir saya ingin menyampaikan ya, ini sebuah teori tentang efek dari keberagaman ya, dari religiosity dan spirituality terhadap kesehatan. Jadi bulan Ramadan ini mudah-mudahan
membawa hikmah juga ya buat seluruhnya ya, terutama kaum muslimin, bahwa dengan keberagaman atau kehidupan beragama yang lebih intens ya dalam memahami ritualitas dan spiritualitas yang baik, ini ternyata menurut penelitian akan sangat berdampak terhadap kesehatan jiwa ya, juga social support dan perilaku kesehatan. Ya, ini saya kira sangat tepat jika ini dilaksanakan pada masa pandemi ini ya. Dengan kita melakukan kehidupan beragama yang baik ya, ini akan secara psikoneuroimunologi akan mengurangi stres hormon tadi ya, kortisol, akan meningkatkan imunitas tubuh ya, kemudian akan menstabilkan autonomic nervous system, jadi jantung kita jadi tenang ya, tidak berdebar-debar ya, juga akan memperbaiki keteraturan ya, dalam mendeteksi penyakit, dan juga akan mengurangi perilaku resiko tinggi dalam merokok atau perilaku alkoholik dan sebagainya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata dengan kehidupan beragama yang baik, seorang individu akan berdampak pada kesehatan fisik dan mentalnya ya, infeksi akan menurun, kanker, penyakit jantung, hipertensi, stroke ya, masalah pencernaan, masalah liver, paru-paru, dan accident dan sexually transmitted disease ya. Jadi ini membuktikan bahwa mudah-mudahan individu yang kapasitas mentalnya baik ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual, mudah-mudahan merupakan protective factor untuk mencegah manusia itu mempertahankan kesehatan jiwanya dalam masa pandemi COVID ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mungkin nanti kita bisa lanjutkan pada diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Agung, saya dapat banyak sekali insight begitu ya, karena ternyata apa yang saya rasakan selama ini mulai dari pertengahan Maret itu ternyata ada penjelasan secara ilmiahnya begitu dari Dr. Agung, dan banyak sekali tadi juga ada kaitan ternyata bahwa bulan Ramadan bisa kita jadikan sebagai salah satu protective factor juga ya, karena ada hubungan antara religiusitas dengan stres yang kita hadapi. Kita bisa jadi punya coping stress yang bagus gitu sebagai protective factor. Baik, terima kasih Dr. Agung. Kita langsung ke pemateri kita yang kedua di sore hari ini, ada Ibu Cleo. Ibu Cleo, sudah siap Ibu? Ya, sudah siap. Ya, silakan Ibu penjelasannya. Ya, terima kasih Mbak Dara, ini mantan mahasiswa saya ya. Ya, Bu. Sehat semua ya hari ini, mudah-mudahan sahabat UB TV dan sobat UB Radio, kemudian juga saya menambahkan saja setelah paparan yang sudah disampaikan dari Dr. Agung tadi sudah sangat lengkap gitu yang terkait dengan kesehatan mental. Nanti saya penekanannya akan lebih banyak ngobrol dari segi emosi, bagaimana kita sebagai individu itu bisa lebih kenal dengan emosi yang kita miliki, dan bagaimana caranya, tadi sempat disinggung oleh Dr. Agung juga, bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola emosi itu menjadi tidak menjadi lawan, tapi kita bisa berusaha untuk mengelolanya menjadi lebih adaptif. Mungkin bisa bantu ditampilkan Mbak Dara. Baik, jadi tema yang diminta oleh IKAUB pada hari ini itu adalah tentang bagaimana caranya mempertahankan kesehatan mental dalam masa pandemi COVID-19. Ini sebenarnya PR yang berat ya, karena saat ini memang mungkin faktor kesehatan mental baru sebagian pihak saja yang merasa bahwa kesehatan mental ini sesuatu yang memang juga tidak boleh diabaikan dan tetap harus diprioritaskan, karena kondisi yang ada pada saat ini ada banyak banget problem-problem yang mungkin dirasakan lebih real gitu oleh banyak pihak. Saya akan mencoba untuk menunjukkan, ini ada sebuah penelitian mengenai dampak finansial, fisik, dan emosional akibat adanya praktek social distancing. Jadi penelitian ini dilakukan April lalu, dilakukan oleh salah satu lembaga yang ada di Amerika. Amerika tuh kalau sebagaimana kita ketahui
angka positif maupun angka kematiannya itu salah satu yang tertinggi di dunia seperti itu. Tapi di sisi lain masyarakat Amerika ini kan adalah negara maju dengan fasilitas kesehatan yang sebetulnya itu sangat bagus, dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi mental emosional yang juga sangat well educated, sangat terdidik. Di satu sisi ketika para responden ditanya kondisi yang ada pada saat ini, itu ternyata jika dibandingkan antara yang fisik dengan yang keuangan, finansial, dan yang mental, itu sebagian besar itu sudah mulai merasakan dampaknya. Tapi dampak yang terbesar itu justru dirasakan di dalam aspek kesehatan mental. Dan diperkirakan bahwa dari data yang ada ini, ternyata yang mengalami ketiga masalah fisik, finansial, dan kesehatan mental ini justru yang berada pada kelompok usia di bawah 44 tahun. Jadi justru di kelompok usia yang produktif, setidaknya penelitian yang dilakukan di Amerika menunjukkan bahwa mereka yang merasakan dampak yang paling signifikan akibat adanya social distancing. Sebenarnya istilah social distancing sendiri kan oleh WHO sudah diganti dengan physical distancing ya, seperti itu. Namun masyarakat Amerika pahamnya ya masih social distancing, apapun istilahnya. Tapi yang perlu untuk dicermati di sini adalah bahwa antara satu dampak yang fisik, finansial maupun mental ini sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ada sebuah penelitian juga yang menarik gitu yang pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu, ketika orang itu membayangkan secara finansial dia kehilangan uang gitu, belum kehilangan beneran gitu ya, baru membayangkan saja ternyata hasil tes IQ-nya itu menurun beberapa poin. Jadi bisa dibayangkan ya bahwa ketika misalnya kondisi secara finansial saat ini itu dampaknya tidak hanya terhadap fisik saja, tapi juga terhadap kondisi mental. Dan demikian juga sebaliknya secara mental, ketika kita merasa bahwa kondisi mental kita tidak fit, akan sangat sulit juga bagi kita untuk mempertahankan secara fisik dan kemudian secara finansial juga. Next. Nah, ini penelitian yang lain baru terbit tanggal 7 Mei yang lalu, mencoba untuk membandingkan tekanan emosional yang dirasakan oleh penduduk yang ada di Amerika Serikat. Dia mencoba membandingkan data dari tahun 2018 dibandingkan dengan sebulan terakhir di tahun 2020. Nah, ternyata dari gambar yang ada di sini di sebelah kiri ya, terlihat bahwa dari semua kelompok usia itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi dari kelompok usia 16 sampai dengan 29, kemudian 30 sampai 44 itu yang menunjukkan peningkatan yang sangat ekstrim gitu. Jadi hampir serupa dengan survei yang dilakukan oleh 1 bulan sebelumnya seperti itu. Nah, apa saja gejala-gejala yang kemudian banyak dilaporkan oleh para responden yang ada di sini? Nah, terlihat di sini mungkin mirip dengan yang sudah dijelaskan oleh Dr. Agung di dalam penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat di Indonesia gitu ya, bahwa gejala-gejalanya itu sangat terkait dengan adanya tekanan dan kecemasan terutama. Terus kemudian juga ditambahkan lagi ada perasaan merasa hopeless atau tidak adanya harapan, serta merasa worthless atau diri itu tidak berharga. Selain yang sangat sering muncul dan juga sangat dominan itu adalah perasaan panik, cemas, dan deg-degan, merasa bahwa segala sesuatunya tuh kayaknya butuh usaha banget gitu, mau ngapain aja tuh kayaknya butuh usaha, butuh energi, butuh effort yang pada saat ini itu mungkin sangat minim tidak dimiliki. Next. Baik, ini mungkin teman-teman sahabat UB TV dan Sobat UB Radio sering banget gitu ya mendengar kata-kata jangan panik gitu. Jangan panik itu diucapkan berkali-kali, dan mungkin kadang juga anehnya juga yang ngasih tahu jangan panik itu justru malah lebih panik daripada yang diberitahu seperti itu. Nah, sebenarnya tuh bisa atau enggak sih ketika kita menghadapi suatu kondisi yang memang sampai saat ini juga tidak sepenuhnya bisa ditangkap, ini sebenarnya
apa sih? Kadang mungkin teman-teman yang ada di sini juga masih merasa ketika bangun di pagi hari itu kayak ini beneran atau nonton film atau seperti apa gitu, rasanya tuh kayak surreal banget gitu, kayak nggak terbayangkan meskipun kita tahu dari sejarah itu pandemi ini kan sudah terjadi, itu ini bukan pertama kali dan sudah sejarah mencatat itu secara berulang pandemi dengan segala macam bentuknya itu terjadi. Cuman kagetnya itu rasanya masih kayak nggak real bahwa itu terjadi di sekarang di dalam kehidupan kita yang ada pada saat ini. Nah, beberapa waktu yang lalu pada saat awal diberlakukannya work from home, teman-teman dari Kumparan itu sempat menghubungi saya untuk sebetulnya waktu itu mau wawancara gitu ya terkait dengan kesehatan mental pada saat pandemi seperti itu. Cuman saya lebih memilih untuk membuat tulisan saja. Jadi di dalam tulisan itu saya mencoba untuk menyoroti bahwa sebenarnya larangan untuk jangan panik itu malah justru sangat berbahaya karena justru bisa menimbulkan orang menjadi semakin panik gitu. Ketika secara psikologi orang dilarang untuk melakukan sesuatu itu biasanya malah justru kayak disuruh seperti itu. Tapi terkait dengan panik sendiri ya, yang panik ini berasal dari nama dewa Yunani kuno yang artinya penguasa rimba belantara gitulah ceritanya. Nah, panik ini sendiri sebenarnya di dalam dirinya itu hadir pada saat kita itu merasakan adanya ancaman terhadap kehidupan kita. Jadi dia itu hadir tidak bisa diundang ketika kita selama kita masih merasa bahwa ada ancaman, maka dia juga tidak bisa kemudian serta-merta kita usir gitu. Jadi panik ini sendiri yang kemudian akan merusak adalah ketika panik itu datangnya terlambat seperti itu. Dan sudahlah datangnya terlambat dalam skala yang besar pula, jadi dalam skala yang sangat masif gitu ya, seperti misalnya yang juga kita sering saksikan gitu beritanya, mungkin sebagian bahkan sempat melakukan juga yang namanya panic buying seperti itu ya. Jadi menyetok persediaan makanan dan sebagainya itu mungkin stoknya sampai panjang banget, sampai banyak banget, sehingga kemudian justru malah jadi utang kanan kiri dan kemudian menambah kredit dan sebagainya yang justru malah menciptakan masalah baru gitu. Seharusnya kalau memang kita mau adanya persediaan seperti itu, seharusnya memang dilakukannya itu dari awal gitu, bukan pada saat sudah datang di depan mata dan sudah tidak bisa dihindari lagi kemudian baru panik. Itu namanya panik yang terlambat. Kemudian next. Oke, jadi ini sekilas saja supaya juga bisa dipahami gitu ya, bahwa panik serta emosi-emosi lain itu sebenarnya adalah merupakan sinyal yang dikirimkan ke otak kita yang sebetulnya itu kalau kita cukup cermat, kalau kita cukup sensitif dan menyadari sejak awal, itu sebetulnya memiliki fungsi adaptif yang akan membantu kita itu untuk bisa melakukan coping, penyelesaian masalah secara lebih baik. Jadi kalau dilihat di sini, ini yang sebelah kiri itu adalah gambar otak manusia dengan segala sambungan antar sel sarafnya seperti itu, yang kalau dibentangkan itu sambungan antara sel saraf manusia ini panjangnya itu adalah sekitar 3 kali lingkaran bumi. Jadi bisa dibayangkan ya seruwet apa gitu otak manusia ini. Pusat emosi juga letaknya ada di otak, sehingga kemudian ketika pada suatu saat itu kita merasakan sebuah emosi yang kemudian membuat kita menjadi tertekan, itu kondisinya akan sangat ruwet gitulah kehidupan jadinya. Kadang mungkin ada titik di mana mungkin sahabat UB TV dan sobat UB Radio merasakan bahwa aduh capek banget, kayaknya pengen stop, nggak usah mikir lah, biarin aja lah apapun yang terjadi terjadilah seperti itu, dan nggak pengen untuk meneruskan berpikir. Nah, kondisi yang seperti itu sebetulnya terjadi karena kita secara emosional itu sudah sangat lelah gitu, sinyal yang dikirimkan ke otak kita itu sangat banyak dan kita jadi nggak tahu gitu mana yang kemudian bisa dan perlu untuk kita tanggapi seperti itu.
Oke, jadi kalau secara prinsipnya yang disebut sebagai panik itu sendiri adalah perasaan yang muncul pada saat kita itu merasakan kehilangan gitu. Nah, kehilangan ini bisa kehilangan sesuatu yang memang secara real kita miliki, tapi bisa juga kehilangan ini sesuatu yang kita membayangkan gitu bahwa kita suatu saat akan kehilangan hal tersebut. Next. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa emosi itu kan datang tidak diundang gitu ya, kemudian juga mau diusir juga dia tetap aja ada di sana gitu selama kita masih merasakan bahwa persoalan yang kita hadapi itu belum selesai. Meskipun demikian, emosi itu sendiri kalau kita rajin untuk melatih itu sebenarnya bisa untuk kita kelola. Ada beragam cara gitu ya, di mana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kita agar tidak terlalu terus-menerus itu terjebak di dalam lingkaran emosi yang tidak mampu untuk kita pahami seperti itu. Nah, pada prinsipnya ada dua kategori gitu ya. Kita bisa lebih fokus dengan situasinya. Jadi kita hal yang membuat kita merasakan emosi panik tadi misalnya gitu ya, kita coba untuk ubah situasinya. Kita bisa mencoba untuk mengalihkan perhatian kita ataupun mengubah sudut pandang kita. Tapi kita juga bisa fokus bukan sama situasinya, tapi dengan reaksi yang kita rasakan. Nah, dalam hal ini ya, karena situasinya tidak bisa diapa-apakan, kita juga tidak bisa mengalihkan perhatian, akhirnya kita menekan apa yang kita rasakan. Nah, tapi di antara keempat cara ini sebetulnya di antara kita fokus dengan situasi dan fokus dengan diri sendiri ini kita sebetulnya bisa memilih cara yang kelima ya yang dikenal dengan mindfulness. Mindfulness ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sadar penuh dan hadir utuh. Saya nanti akan jelaskan juga beberapa contohnya. Next. Ya, ini salah satu hal yang mungkin saya nggak tahu ini teman-teman yang ada di sini mungkin sahabat UB TV dan sobat UB Radio pernah nggak bingung gitu karena kehilangan orientasi waktu gitu ya. Jadi nggak tahu ini hari apa, ini jam berapa, ini tanggal berapa gitu. Sebagian orang mengatakan bahwa ini tuh sudah tidak waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur gitu ya. Sekarang ini sudah waktunya itu namanya Corona Time. Jadi yang menentukan waktu kita itu adalah ini sudah berapa lama ini sebetulnya kita menjalani apapun itulah istilahnya mungkin social distancing atau physical distancing, isolasi, PSBB dan seterusnya, dan berapa lama lagi sih sebenarnya kita harus menjalani ini semua. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh adalah sebetulnya sinyal emosi panik yang terjadi karena kita kehilangan orientasi terhadap waktu. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam otak kita itu tidak ada area yang khusus gitu ya, yang kemudian bertanggung jawab terhadap waktu. Ini beda kalau misalnya kita mencium itu kan yang bertanggung jawab secara khusus adalah organ-organ yang terkait dengan penciuman yang mulai dari hidung dan segala kelengkapannya seperti itu. Tapi kalau terkait sama waktu itu adalah sebetulnya ketika kita terbiasa melakukan sesuatu secara rutin gitu ya. Misalnya kita bangun di pagi hari, terus kemudian kita tidur, katakanlah misalnya tidur jam 11, jam 12, kemudian bangun pagi, itu kita mandi, kemudian berangkat ke kantor, kita juga mempersiapkan diri, berpakaian sesuai dengan keperluan, kemudian di siang hari kita makan, kalau misalnya kita sedang berpuasa maka sebentar lagi kita menunggu berbuka dan seterusnya. Nah, kumpulan dari rutinitas itu yang membuat kita itu jadi sadar dengan waktu gitu. Tapi di tengah adanya pandemi ini waktu itu seakan-akan memang kalau dari pengalaman saya sendiri juga mungkin teman-teman juga merasakan gitu ya bahwa sepertinya waktu itu kok 24 jam dan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu gitu. Kayaknya bekerja, belajar dan seterusnya itu kok kayaknya tidak ada batasannya seperti itu sehingga kita juga merasakan semakin lama itu tekanan yang kita rasakan itu semakin berat juga gitu. Nah, kalau untuk sebagian yang lain juga yang mungkin kurang melakukan variasi kegiatan gitu ya, itu justru malah misalnya terus-menerus berada di depan
TV gitu, streaming drama Korea gitu, ataupun melakukan aktivitas lain YouTube tanpa henti dan seterusnya, nggak bergerak, posisi duduknya ya begitu terus dari pagi sampai sore sampai menjelang berbuka seperti itu. Rasanya waktu akan berjalan lebih lama lagi seperti itu. Nah, dalam menghadapi hal yang seperti ini, cara yang paling mudah sebetulnya itu adalah kita perlu untuk menciptakan adanya variasi di dalam kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin lebih mudah untuk dikatakan gitu ya dibandingkan dilakukan. Yang namanya mau bergerak aja mungkin rasanya sudah malas banget gitu, karena harus sangat berhati-hati kemana-mana juga. Kita harus mewaspadai, bukan hanya kalau kita yang tertular, tapi juga kita mungkin menulari orang lain dengan mengenakan masker secara disiplin. Kok kayaknya ribet banget seperti itu, tapi kita memang tetap perlu mencoba gitu, teman-teman. Perlu untuk tetap mencoba secara rutin itu melakukan aktivitas fisik, karena tubuh kita ini yang kemudian akan memberikan sinyal kepada otak kita bahwa ada pergantian waktu dari pagi ke siang dan ke malam, kemudian ke pagi lagi, seperti itu. Jadi dengan kita melakukan ini, emosi panik yang kita rasakan akibat kehilangan orientasi waktu ini akan bisa lebih terkelola. Kemudian next, emosi panik yang selanjutnya ini juga bisa terjadi karena adanya pembatasan dalam hal interaksi fisik gitu ya. Jadi memang kan yang perlu dibatasi itu sebetulnya adalah kontak. Sebetulnya adalah kita itu melakukan jarak sosial gitu ya, pembatasan secara fisik gitu, agar tidak bertemu dengan orang lain, atau kalaupun terpaksa bertemu juga kita protokol kesehatan kita patuhi dan seterusnya seperti itu ya. Tapi yang namanya makhluk sosial itu ya, kita udah selama ribuan tahun sejarah manusia itu kita terbiasa yang namanya interaksi sosial itu ya kita sambil ngelihat muka orang ya gitu. Yang namanya ketemu orang kita salaman itu ya spontan gitu ya, bukan hanya di masyarakat timur aja tapi juga di masyarakat dimanapun. Untuk menunjukkan perasaan hormat itu ya kita salaman. Kita kalau ngomong sama orang itu ya kita sambil ngelihat matanya seperti itu. Ketika misalnya di dalam melakukan interaksi kemudian semuanya beralih ke dalam bentuk yang seperti sekarang ini gitu ya, termasuk siaran mungkin seperti ini melalui Zoom seperti itu, akibatnya otak kita itu tidak lantas bisa serta-merta itu menyesuaikan diri gitu. Jadi rasanya memang sangat melelahkan gitu ya. Jadi baru sebentar aja rasanya udah capek banget gitu, dibandingkan kalau kita melakukan interaksi secara tatap muka secara langsung. Nah, padahal di sisi lain sebagai makhluk sosial itu kita kan memang tidak bisa kita hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Orang lain itu ya sumber kebahagiaan kita, sekaligus juga sumber yang kadang membuat kehidupan kita itu menjadi lebih sengsara, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti misalnya kalau misalnya teman-teman mainan Instagram gitu atau Twitter, atau mungkin ada yang masih generasi lawas seperti saya menggunakan Facebook gitu ya. Nah, media sosial ini merupakan sarana yang paling gampang untuk melakukan yang namanya perbandingan sosial yang secara negatif. Nah, hal-hal yang seperti ini selagi memang kita bisa lebih selektif dalam memilih, karena hal-hal yang seperti ini tuh bisa membangkitkan perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak. Selagi ini masih bisa kita pilih, kita harus bisa lebih bijak gitu di dalam memilih, di dalam melakukan interaksi sosial secara virtual gitu. Kita usahakan juga untuk memilih interaksi yang memang bisa mengaktifkan area-area reward gitu ya, area-area yang memang menyenangkan bagi otak kita gitu. Salah satunya adalah kita perbanyak gitu kegiatan yang bersifat kooperatif gitu. Kita mungkin melakukan proyek bersama dengan teman-teman dalam hal misalnya mengumpulkan donasi misalnya, atau misalnya membantu kalau teman-teman dari sosial atau dari psikologi seperti itu mungkin bisa misalnya melakukan yang namanya telekonseling dan seterusnya. Terus teman-teman yang lainnya juga bisa melakukan banyak hal gitu yang mengakibatkan kita itu di dalam perjalanan kita melakukan interaksi, pembatasan interaksi fisik dan lebih mengandalkan pada interaksi virtual ini agar tidak
tidak selelah itu gitu ketika kita harus terus-menerus, sudahlah interaksi virtual itu melelahkan di satu sisi karena ngelihat orang melulu hanya 2 dimensi saja seperti itu. Di sisi lain interaksi virtual itu sendiri juga mengandung hal-hal yang sifatnya itu menyakitkan bagi kita. Nah, dengan cara yang seperti ini juga emosi panik yang kita miliki karena adanya pembatasan interaksi fisik ini juga akan bisa lebih terkelola. Kemudian untuk yang berikutnya, ada kalanya kita next. Nah, ada kalanya itu memang kalau tadi contoh yang sebelumnya itu interaksi yang akibat kehilangan orientasi waktu dan interaksi akibat kehilangan rasa panik akibat kehilangan kontak fisik gitu ya. Kalau kali ini tuh ada juga perasaan panik yang memang kehilangan yang menimbulkan perasaan duka. Nah, hal ini tidak segampang kita sekedar sign out atau memilah-milah interaksi di dalam media sosial gitu ya. Ada istilah yang disebut sebagai Stockdale Paradox. Jadi Stockdale Paradox ini ceritanya James Stockdale ini adalah seorang tentara Navy di Amerika yang dia ditahan ketika perang Vietnam gitu selama 7 tahun. Nah, pada saat dia ditahan ini dia menyaksikan bahwa satu persatu teman-temannya itu mulai tumbang gitu di hadapan matanya sendiri, dia menyaksikan hal tersebut gitu. Nah, ketika kemudian dia melihat di antara teman-teman yang lebih banyak tidak bisa bertahan itu justru adalah teman-teman yang memiliki optimisme yang berlebihan. Ini mungkin agak kontraintuitif gitu ya, bahwa justru ketika kita itu semakin kita memiliki optimisme yang tidak pada tempatnya, ketika kita menghadapi kenyataan yang berbeda dengan harapan yang kita miliki, itu akan semakin sulit bagi kita untuk kemudian melampaui rasa kehilangan yang menimbulkan duka, seperti itu. Nah, ini ada satu model gitu yang banyak digunakan ketika kita membahas mengenai duka gitu, bahwa ketika orang menghadapi apapun kehilangan itu yang menimbulkan duka gitu ya, entah kehilangan pekerjaan atau mungkin kehilangan orang-orang yang kita sayangi, mungkin kehilangan juga hal-hal yang kita anggap berharga dalam kehidupan kita, itu seringkali kita respon emosi pertama yang kita tampilkan itu adalah denial, atau kita itu mengingkari terlebih dahulu bahwa ini tuh beneran loh kejadian yang seperti ini. Nah, respon yang denial ini sendiri akan memperlambat gitu selama kita masih ngeyel, selama kita masih mengingkari bahwa ini sebenarnya sesuatu yang kita miliki itu memang udah nggak sama lagi dengan dulu. Maka akan sulit bagi kita untuk kemudian bisa move on dan menerima gitu, bahwa ini mungkin sesuatu yang memang baru gitu, yang memang tidak semenyenangkan kehidupan kita yang sebelumnya, tapi mau tidak mau ya kita harus hadapi gitu. Dan dalam kondisi ini praktek yang disebut sebagai mindfulness, kesadaran kita untuk menerima, menyadari terlebih dahulu, ini akan sangat membantu gitu ya. Jadi kita akan bisa lebih melampaui perasaan marah, melampaui perasaan depresi dan perasaan coba-coba untuk menawar kenyataan ini dengan lebih cepat gitu. Saya nggak mengatakan kalau misalnya duka yang kita rasakan itu mendalam, itu pasti tidak mudah gitu ya, tapi akan bisa lebih cepat gitu proses yang kita lalui. Nah, dari semua ini, next, yang terakhir yang juga pengen saya sampaikan di sini adalah hati-hati semuanya ya, teman-teman, sahabat UB TV, kemudian sobat UB Radio, hati-hati dengan yang namanya bias optimistik ya. Jadi bias optimistik itu adalah pandangan kita bahwa, keyakinan kita bahwa orang lain mungkin mengalami, orang lain mungkin akan lebih sengsara, tapi nggak mungkin saya, seperti itu. Orang lain mungkin bisa tertular virusnya, tapi bukan saya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini mengakibatkan otak kita itu menjadi tidak waspada. Padahal kewaspadaan itu kunci bagi kita untuk bisa mengatasi hari esok. Bagaimana caranya kita menghadapi hari esok itu adalah tentunya kita harus selamat dulu hari ini gitu. Dan keselamatan hari ini itu tergantung pada seberapa besar sebenarnya porsi kewaspadaan yang kita miliki. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk semuanya. Selanjutnya saya kembalikan ke
Mbak Dara. Terima kasih banyak Bu Cleo. Saya ingat sekali dulu waktu kuliah, saya pertama mendengar istilah mindfulness, sadar penuh dan hadir utuh itu dari Bu Cleo. Dan ternyata sampai sekarang pun berlatih masih cukup susah ya Bu, karena memang itu perlu waktu. Betul, apalagi di situasi krisis seperti ini, dan ternyata memang itu menjadi salah satu metode yang kita perlukan sebenarnya untuk menghadapi pandemik, untuk bisa berdamai dengan situasi ketidakpastian seperti saat ini. Dan ternyata dari sahabat UB TV dan juga Sobat UB Radio juga sudah banyak yang memberikan pertanyaan, baik melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Instagram, dan saya coba bacakan pertanyaan yang pertama masuk dulu, Dokter dan juga Bu Cleo. Untuk Dokter Agung dulu. Dokter Agung, ini ada yang bertanya. Kita jawab secara singkat-singkat mungkin ya, karena waktu kita terbatas dan pertanyaannya cukup banyak yang masuk. Dokter Agung, stres seseorang bisa menularkah ke individu lain? Iya, mungkin istilah menular, lebih ke arah mempengaruhi ya, mempengaruhi. Jadi misalkan begini, orang tua yang mudah cemas itu akan sangat dapat bisa mempengaruhi anaknya ya, yang akan gampang juga mudah cemas ya, mudah fobia terhadap sesuatu dan sebagainya. Jadi lingkungan yang tempat kita berada itu lingkungan yang mudah cemas, tentunya akan kita juga dalam tanda petik juga akan tertular gitu ya, tapi bukan seperti penularan infeksi, bukan, tapi lebih sekedar dia bisa mempengaruhi. Oke, berarti masuk ke faktor eksternal ya, faktor lingkungan yang tadi sempat dijelaskan oleh Dokter Agung. Betul. Saya ke Bu Cleo. Ini Bu Cleo ada pertanyaan dari pemirsa UB TV. Kenapa sih perlu panik di awal? Ini sesuai dengan sesuai dengan slide Bu Cleo tadi yang slide keempat katanya. Kenapa sih perlu panik di awal? Mungkin saya kaitkan juga dengan pertanyaan yang masuk melalui Zoom. Ini ada yang tanya soal panik tadi. Kan tadi ada anjuran untuk semakin kita menggaungkan untuk jangan panik, maka semakin mengundang orang untuk panik. Nah, anjuran yang lebih tepat dan efektif untuk disampaikan kepada masyarakat tuh sebaiknya apa nih Bu Cleo? Anjuran yang menurut saya lebih pas itu adalah sebenarnya seperti yang saya tulis di judul yang saya share tadi gitu ya, bahwa kalaupun harus panik, kalau memang harus kalau memang harus panik itu ya paniknya seharusnya di awal gitu. Orang sih kepengennya memang dalam kehidupan ini nggak ada panik-panikan gitu ya, pengennya itu ya seneng-seneng aja, segala sesuatu itu lancar sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu kehidupan itu. Normalnya kehidupan itu ya kepengennya ya sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu. Tapi kan nyatanya kan nggak bisa seperti itu ya, dunia ini apa yang terjadi di sekitar kita ini kan selalu bisa kita kendalikan gitu. Artinya di sini kenapa kemudian perlu ketika misalnya terjadi sesuatu sinyal yang menandakan bahwa ini ada perubahan loh dalam kehidupan, ini sinyal tanda bahaya yang mungkin membuat kita itu tidak hanya keluar dari zona nyaman saja, tapi sudah berada keluar dari zona aman seperti itu. Nah pada saat itulah kemudian panik ini dibutuhkan gitu, tapi dibutuhkannya itu di awal gitu untuk kita bisa lebih bergerak seperti itu gitu. Jadi secara prinsipnya itu seperti itu gitu ya. Jangan diartikan sebagai panik yang berlebihan terus kemudian memborong belanjaan dan sebagainya, nggak yang begitu gitu ya. Kalau itu sih panik telat dan panik dalam skala masif yang tidak membantu tapi justru malah menambah ruwet persoalan begitu. Oke, jadi memang panik itu perlu tapi tidak terlambat. Panik itu sebagai istilahnya kayak reaksi tubuh kita untuk aware kalau ayo nih ada situasi yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu, sehingga kita bisa sigap untuk melakukan sesuatu, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, keluar dari zona nyaman, keluar dari zona aman bahkan. Baik, ini ada pertanyaan lagi untuk Dokter Agung. Apakah stigma masyarakat terhadap pandemi COVID-19 mempengaruhi psikologi dan kepanikan masyarakat sehingga imun kita menjadi turun? Ini yang banyak sempat dibahas. Kira-kira apa sih pengaruhnya, Dok, ketika pandemi ini bisa mempengaruhi ke imun kita? Oh ya, jelas tadi ya. Jadi pandemi ini kan salah satu jenis stresor ya. Jadi stresor macam-macam ya. Jadi pandemi atau wabah ini adalah salah satu stresor yang cukup berat ya bagi individu yang memang rentan. Nah, akibatnya secara psikoneuroimunologis tubuh manusia itu akan merespon. Ya, salah satu responnya adalah dengan meningkatnya hormon kortisol
akan mempengaruhi sistem imunitas tubuh kita. Dia akan berkurang daya tahan tubuh. Jadi orang itu akan gampang tertular penyakit, gampang antibodinya tidak mudah terbentuk dan sebagainya. Jadi erat kaitannya antara pandemi dan imunitas tubuh. Iya betul. Kalau tadi dokter sempat jelaskan ada hormon stres, hormon kortisol ya dok. Ternyata itu jadi salah satu peran penting di biologis kita terhadap naik turunnya imun. Jadi kalau kita bisa membatasi informasi, bisa mengatasi stres, mengatasi cemas, maka kita bisa akan miliki imun yang pas gitu ya, dan tidak rentan terkena pandemi. Betul. Kita nonton ya tayangan-tayangan yang menghibur ya, itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi yang udah masuk di chat Zoom kita bacakan dari Budi. Kondisi pandemi berpengaruh kepada tingkat emosi seseorang. Anak-anak nih, jadi sekarang itu malas bangun siang, malas belajar. Nah, yang dikhawatirkan setelah kondisi pandemi normal, apakah si anak ini bisa kembali normal? Mungkin untuk Cleo ya. Oke, mungkin yang perlu untuk dipahami juga bahwa ada kemungkinan sekarang ini juga bukan kondisi yang abnormal gitu ya. Ada kemungkinan bahwa sekarang ini ya kondisi yang disebut sebagai new normal itu ya sekarang ini gitu. Jadi ini normal yang level yang mungkin beda dari yang kita hidupi selama ini, seperti itu. Jadi nggak bisa kita bilang kondisi anomali, nggak bisa kita bilang kondisi yang tidak normal juga seperti itu. Ini levelnya sudah sangat masif ya, bahwa yang mengalami biasanya kalau persoalan yang terjadi di suatu negara itu kan bisa dibantu oleh negara lain gitu ya. Kita kalau yang mengalami itu sedikit kan yang banyak bisa membantu gitu. Tapi kalau yang mengalami hal ini juga semakin banyak yang mengalami, pada akhirnya kan normal tidak normal itu kan ditentukan dari yang mengalami itu di populasi banyak atau tidak. Kalau semakin banyak yang anak yang kemudian tadi ya contohnya malas-malesan bangun siang, males bangun pagi dan sebagainya. Kalau yang mengalami seperti itu ternyata hampir semua anak mengalami, ya itu mungkin normal yang baru adalah yang seperti itu gitu. Jadi anak TK yang mengalami malas bangun siang dan malas belajar nih bukan anak satu-satunya gitu ya? Iya, dan saya nggak mengatakan bahwa normal itu baik gitu ya. Jadi kita lepaskan dari baik dan buruk dulu gitu ya. Tapi definisi normal dalam hal ini adalah ya begitu dia banyak yang mengalami dalam satu populasi, dalam satu wilayah, yaitu normalnya itu seperti itu, at least untuk kondisi yang ada pada saat ini. Kemudian apakah kemudian akan dibablaskan atau tidak gitu ya tadi pertanyaannya, maksudnya nanti setelah ini bisa kembali normal begitu? Akan menjadi normal yang baru gitu, dalam wujud yang seperti apa juga tidak bisa kita bayangkan saat ini tuh datanya belum cukup juga kalau dari apa yang saya ketahui gitu ya untuk kemudian memprediksi nanti akan seperti apa gitu, masih belum cukup datanya. Dan ini kita yang mengalami nggak hanya anak itu aja, jangan terlalu diomelin juga ya, misalnya ada anak, ada keponakan yang kok bangunnya siang dan sebagainya. Yang penting dia memprioritaskan lah kesehatannya. Kalaupun dia bangun siang itu habis itu dipaksa untuk olahraga gitu, agar tidak kemudian lemak semakin menumpuk, terus kemudian juga jadi malas gerak dan sebagainya kayak gitu. Jadi tetap ada kompensasinya gitu yang kemudian bisa dia lakukan seperti itu. Lagi-lagi sesuai arahan Bu Cleo tadi, ciptakan variasi kegiatan. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin bisa disesuaikan dengan yang sukanya anak-anak itu apa gitu ya Bu Cleo ya. Yang sukanya anak-anak itu apa itu memang saat ini mungkin prioritas gitu ya. Ya. Selain prioritas utama tentunya kesehatan gitu ya pasti ya. Tapi kemudian adalah yang berikutnya ya tidak perlu dalam kondisi yang ada sekarang ini juga tidak perlu terlalu kemudian strict banget gitu, kemudian menuntut ini dan itu dan seterusnya gitu dalam kondisi yang ada pada saat ini. Seperti itu sih. Kita kelola ekspektasi begitu ya Bu Cleo. Kita karena juga di kampus juga mahasiswa dan sebagainya. Wah yang kalau biasanya kan aturan masuk kelas gitu mungkin kamu pernah mengalami gitu yang tidak boleh terlambat dan sebagainya. Kalau sekarang kita sangat longgarkan gitu ya, sebisanya aja, semampunya aja karena kondisi dan segala keterbatasan yang ada pada saat ini gitu. Betul. Semoga bisa diikuti oleh orang tua yang sedang menyaksikan saat ini, bisa melonggarkan aturannya kepada anak-anaknya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini bisa Bu Cleo atau Dr. Agung yang menjawab, silahkan. Sekarang kan tadi sesuai penjelasan Bu Cleo ada tuntutan finansial, dampak finansial terhadap kondisi pandemik ya.
banyak orang-orang yang mengalami krisis ekonomi. Kemudian akhirnya banyak sekali sekarang orang yang nekat untuk melakukan tindakan pencurian. Apakah ini juga termasuk reaksi panik? Apakah memang tuntutan finansial itu bisa mempengaruhi tindakan manusia begitu? Tuntutan finansial itu pasti mempengaruhi tindakan manusia gitu, karena yang namanya kebutuhan finansial, apalagi kalau ini menyangkut sandang pangan papan gitu ya, jadi kebutuhan yang paling basic dari manusia itu kan harus terpenuhi dulu gitu, baru kemudian dia bisa memikirkan tentang hal yang lain seperti itu. Nah kemudian apakah ini akan secara otomatis menjadi pilihan kriminal? Tentunya kan nggak sesederhana itu juga gitu ya, ada banyak faktor yang kemudian membuat orang itu jadi memutuskan apakah dia akan melakukan perbuatan kriminal atau tidak gitu. Tapi bahwa angka kejahatan meningkat ketika kondisi ekonomi itu memburuk seperti itu rasanya nggak sesuatu yang memang hampir tidak bisa dihindari gitu, bahwa ketika itu terjadi, kalau tidak dilakukan antisipasi gitu ya, baik dari segi aparat penegak hukum, sistem yang ada, dari segi pemerintah dan sebagainya, kalau tidak lakukan antisipasi seperti itu, takutnya akan kebablasan seperti itu. Jadi kemarahan yang kemudian juga diluapkan dengan sangat luar biasa gitu, sampai kemudian terjadi kriminal secara beramai-ramai gitu, nggak hanya satu orang saja, tapi mungkin sekelompok, gak cuma sekelompok aja, tapi mungkin menjadi melebar, menjadi massa dan seterusnya seperti itu. Mungkin Dr. Agung juga mungkin mau menambahkan Dok. Iya, jadi kalau saya melihatnya ini tergantung dari tadi ya, keempat faktor biologis, psikososial dan spiritual seorang individu ya dalam merespon kondisi finansialnya ya. Misalkan secara biologis ada yang kita tahu bersama namanya prefrontal cortex ya. Jadi lokus atau area PFC ini adalah salah satu area yang mengatur ya emosi perilaku manusia ya. Jadi apakah dia menjadi agresif dalam merespon sesuatu dan sebagainya. Kalau prefrontal cortex ini sehat atau baik, optimal, maka dia bisa mencerna dulu ya, dengan finansial yang menipis begini, apakah saya harus bertindak agresif, bertindak kriminalitas misalkan ya, itu akan lebih optimal pada kondisi prefrontal atau otak depan manusia yang sehat ya. Tapi kalau pada manusia yang memang prefrontal cortex-nya itu akibat atrofi, akibat narkoba atau akibat penyakit-penyakit tertentu, maka dia berpikirnya juga yang konkret gitu ya. Saya lapar, saya harus dapat makan gitu. Jadi dia agresif, dia melakukan tindakan kriminal. Jadi itu pertama ditentukan oleh faktor kesehatan otaknya, biologisnya ya. Kemudian tentunya faktor-faktor lain ya, psikologisnya ya, kepribadian dia, kemudian lingkungan sosial dan pemahaman spiritualitas dia. Itu memang saling mempengaruhi ya, yaitu itulah yang ada yang rentan, ada yang memang kuat dalam menghadapi stresor. Baik, tidak bisa semata-mata hanya karena tuntutan finansial maka orang akan mencuri begitu, tapi banyak faktornya, betul. Baik dari biologis, psikologis maupun eksternal tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Cleo. Dok, ada pertanyaan lagi nih, bagaimana cara support diri sendiri untuk tetap semangat dalam menghadapi pandemi? Support diri sendiri nih berarti. Oh, support diri sendiri ya. Tadi ya macam-macam tadi ya, himbauan kita tadi Bu Cleo juga sudah banyak menyampaikan. Ya, tentunya dengan tidak kalah pentingnya tadi ya, dengan kita kan makhluk sosial, kita tetap berkomunikasi, saling support, itu penting. Ya, jadi tenaga kesehatan yang stres pun banyak ya, apalagi yang di garda terdepan ya, yang merawat pasien COVID. Nah, itu salah satunya adalah kita saling support ya, saling support. Nanti dengan sendirinya akan muncul semangat baru ya, dan dalam diri seorang individu. Yang penting adalah kita harus saling support. Baik, jadi memang mau tidak mau support secara sosial eksternal juga diperlukan ya Dok dalam situasi seperti ini. Iya. Baik,
Ini untuk Bu Cleo, cara mengendalikan diri dari kepanikan dalam menghadapi pandemi, mungkin juga bisa menambahkan, Bu Cleo. Oke, sebetulnya kalau dari aspek caranya gitu bisa seperti yang disampaikan tadi gitu ya, kita bisa fokusnya itu kita mau fokus di situasinya atau kita mau fokus di reaksi diri kita sendiri gitu. Kalau situasinya selama situasi tersebut masih bisa kita ubah, selama yang membuat kita jadi panik itu adalah hal-hal yang kita gak usah kita perhatikan juga nggak apa-apa, tidak membawa resiko yang fatal seperti itu dilakukan aja karena lebih tidak melelahkan gitu. Tapi kalau misalnya memang situasi yang kita hadapi ini sesuatu yang memang udah nggak bisa kita ubah lagi, memang mau tidak mau harus kita hadapi. Ini kemudian yang bisa kita lakukan itu adalah kalau kita tidak bisa mengendalikan keadaan, yang bisa kita kendalikan itu ya diri kita sendiri gitu. Betul. Jadi bagaimana caranya? Emosi, segala macam emosi, panik dan seterusnya itu kita tidak mengingkari keberadaannya. Oh ini saya memang sedang panik gitu, tapi kan tidak harus emosi itu kemudian kita luapkan ke dalam bentuk perilaku dan perbuatan gitu. Kita pada saat kita merasakan emosi tertentu gitu, yang perlu kita ketahui adalah sifat emosi itu meskipun kita nggak nurutin panik kita gitu ya. Misalnya saat ini panik banget, bagaimana nih saya harus bagaimana nanti kayak apa nanti keadaannya, pun kita tidak melakukan apapun, itu nanti emosinya akan mereda dengan sendirinya sebetulnya. Sifat emosi itu nggak mungkin tetap di situ terus gitu. Mungkin lebih gampang lagi mungkin contohnya pada saat kita marah sama seseorang gitu ya. Yang sering kita lakukan kan marah, terus kemudian kita luapkan kemarahannya sehingga yang ada malah tambah marah gitu kan. Yang dimarahin juga ikut marah juga seperti itu. Malah akhirnya malah pukul-pukulan dan seterusnya. Efeknya itu sangat tidak bagus seperti itu. Nah, padahal kalau kita amati gitu sebenarnya pada saat kita merasa marah gitu ya, dan kita nggak nurutin marah kita, itu nanti marahnya akan mereda sendiri sebetulnya. Okay. Panik itu juga seperti itu. Oke, panik kita take note aja, kita mencatat gitu ya secara mindful bahwa saat ini tuh saya sedang merasakan kepanikan gitu. Sampai berapa lama perasaan ini saya rasakan pada saat panik itu, seperti apa sih efeknya terhadap tubuh saya, seperti apa sih efeknya terhadap kemampuan pengambilan keputusan saya tanpa kita perlu nurutin gitu. Memang PR banget ya, nggak gampang gitu karena kita maunya kan begitu ngerasain emosi ya langsung melakukan tindakan gitu. Tapi ada kalanya memang kita nggak bisa melakukan apapun gitu di dalam menghadapi hal emosi yang kita rasakan ini, dan langkah terbaik itu adalah ya diem aja gitu. Diem itu kerjaan paling sulit untuk manusia gitu. Diem di rumah itu susahnya setengah mati gitu, seperti itu. Apalagi diem dengan pemikiran, dengan emosi kita sendiri. Baik, jadi menurut Bu Cleo yang bisa kita lakukan adalah duduk diam dan menyadari sebenarnya emosi yang kita rasakan itu apa, gitu. Karena barangkali kan kalau situasi nggak bisa kita rubah, yang bisa kita rubah adalah sikap kita terhadap situasi yang tidak bisa kita rubah itu, begitu ya Bu Cleo. Perubahan itu akan datang belakangan ketika kita udah menyadari terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin banyak kan ada tips-tips gitu kan, terima aja kenyataan dan sebagainya. Penerimaan itu konsekuensi gitu ya. Ketika kita sudah menyadari bahwa kondisinya itu keadaannya seperti ini, baru kemudian kita bisa menerima. Nggak bisa kita nerima dulu terus sadar keadaannya begini gitu, nggak bisa dibalik seperti itu gitu. Oke, jadi berkebalikan ya, harus sadar dulu baru kita bisa nerima. Ya. Baik, ini ada pertanyaan menarik yang sepertinya cukup banyak dibahas juga di sosial media atau bahkan di netizen terkait kecenderungan kepribadian. Kalau extrovert itu kan kita ketahui kepribadiannya kan sangat tertarik dengan interaksi sosial. Mungkin kalau ada kesalahan bisa dijelaskan, dikonfirmasi begitu. Bahkan bisa mengambil energi dari situasi. Nah, yang jadi pertanyaan, sampai berapa lama sih si extrovert ini bisa beradaptasi dengan keadaan di rumah aja seperti saat ini? Apakah ada efeknya atau risiko tertentu jika seorang extrovert ini kelamaan ada di rumah? Nah, begitu. Silakan mungkin ke Dokter Agung dulu untuk bisa menjelaskan apakah memang kepribadian extrovert ini akan cenderung tidak nyaman untuk berlama-lama ada di rumah, begitu Dok? Baik, iya. Memang ada beberapa ya tipe kepribadian yang berisiko terhadap kondisi pandemi ini ya. Jadi kalau
Bapak Ibu tahu tentu tentang bipolar disorder misalkan ya, pada gangguan afektif, itu yang pada individu-individu tersebut memang secara emosional itu dia sangat terutama yang tipe manik ya, yang hampir mirip misalkan dengan orang dengan tipe ekstrovert, di mana dia tidak bisa diam, dia banyak banyak ide, banyak banyak tenaga yang harus dilampiaskan dalam bentuk perilaku dan sebagainya. Tentu ini sangat sangat membuat stresor yang tinggi, harus stay at home ya. Jadi betul, tentu ini sangat membuat penderitaan dan stresor yang cukup tinggi pada tipe-tipe tertentu. Salah satunya ada tipe kepribadian ekstrovert misalkan ya. Itu sangat betul, karena beberapa penelitian memang ternyata individu dengan gangguan afektif, gangguan emosional seperti tadi itu yang sangat rentan, itu bisa menimbulkan stresor yang cukup tinggi. Nah, ini tentunya bagaimana tata laksananya ya, tentu kalau memang itu sudah sampai menyebabkan disorder atau gangguan, mengganggu lingkungan dan sebagainya, itu bisa dilakukan konseling ya, atau konsultasi dengan expert atau di bidang kesehatan jiwa. Profesional, begitu. Profesional ya. Baik, Bu Cleo mungkin bisa menambahkan Bu terkait dengan kecenderungan kepribadian ekstrovert ini cenderung akan bertahan berapa lama bisa berada di rumah saja karena tidak mendapatkan semangat dari interaksi sosial begitu, dan risikonya mungkin seperti apa? Saya pikir dengan kondisi yang ada saat ini, mau dia masuk ke dalam tipe kepribadian yang manapun, ini sama-sama sulit gitu ya, kondisi yang kita hadapi pada saat ini gitu, karena bukan, ya pasti kita nggak memilih, ini bukan kemauan kita gitu, ini terjadi tanpa kita inginkan seperti itu, sehingga kemudian kemampuan kita untuk bertahan itu sebenarnya sangat tergantung pada seberapa sih kita mampu untuk mengelola sekali lagi emosi yang kita rasakan gitu. Jadi mau orangnya ekstrovert, mau orangnya introvert, kalau kemampuan dia untuk mengelola emosinya dia itu, dia bisa memang secara matang melakukan pengelolaan emosinya, dia memang mature gitu, itu kan bisa dialami oleh yang masuk ke dalam kategori NEOPI yang manapun gitu ya. Selama dia mampu untuk melakukan adaptasi seperti itu, maka bukannya dia tidak merasakan beratnya kondisi yang ada pada saat ini gitu ya, tapi dia akan bisa lebih menghadapinya, itu akan lebih tough gitu, lebih kuat gitu. Berat, apakah berat ya? Iya, sama-sama berat, cuman dia lebih kuat gitu aja di dalam melakukan dan menghadapinya seperti itu. Jadi kalau dari saya tetap di pengelolaan emosi dia itu salah satu kunci ya, meskipun tentunya nggak satu-satunya gitu ya, karena kan emosi itu satu dimensi lah dalam kehidupan kita sebagai manusia gitu, ada banyak banget dimensi-dimensi yang lainnya. Betul sekali. Jadi kembali lagi ke manajemen emosi, mungkin salah satu yang mampu berperan lebih begitu untuk kepribadian apapun. Jadi kalau untuk yang bertanya Ari J yang mungkin merasa bahwa memang sudah cukup bosan rebahan di rumah, mungkin bisa belajar untuk lebih mengelola emosi, sadari lagi-lagi, dan mungkin lagi-lagi sesuai yang disampaikan oleh Bu Cleo di materi sebelumnya, bisa melakukan variasi kegiatan untuk mencegah kebosanan dan untuk bisa berorientasi dengan waktu saat ini supaya bisa lebih beradaptasi. Bu Cleo lagi kembali pertanyaan. Ibu tadi berpendapat bahwa panik dipicu oleh adanya ancaman dan hal tersebut terjadi pada orang-orang di bawah usia 44 tahun. Nah, kalau kita dituntut untuk WFH setiap hari, terutama anak-anak yang masih sekolah atau kuliah, otomatis gadget ini terus-menerus terpapar kepada kita. Nah, apakah akan menimbulkan pusing berkepanjangan, bahkan panic attack? Terlebih jika mendapatkan ancaman bahwa deadline tugas sudah ada di depan mata. Nah, seharusnya bagaimana anak-anak memanajemen mental dan kepanikan terhadap rutinitas yang cenderung memaksa kita untuk berhadapan dengan virtual terus-menerus? Oke. Anak-anak ini maksudnya anak-anak yang di bawah umur gitu ya? Iya, mungkin di bawah 44 tahun secara general, atau mungkin anak-anak sekolah juga termasuk. Iya, intinya kan kalau memang secara terus-menerus kita lakukan 24 jam, 7 hari dalam seminggu itu, mau pada usia berapapun itu pasti akan mengalami kelelahan
mental exhaustion yang sangat luar biasa gitu ya. Lelah secara mental itu pasti terjadi, fisik juga akan lebih gampang kemudian terkena berbagai macam penyakit. Tadi yang disebut Dokter Agung juga imunitas dan sebagainya itu karena kita terus-menerus gitu berada dalam kondisi yang siaga gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman juga mengamati gitu kan yang namanya gadget handphone itu kan suka ada notifikasi itu yang tanda. Ini aja di chat ini saya amati juga sudah ada gitu tanda chat di Zoom ini ada angkanya berapa gitu, dan itu kan memancing kegemasan gitu ya, bahwa kita tuh kalau begitu ada notifikasi seperti itu maunya langsung ngeklik gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh itu alarm yang kayak alarm yang terus-menerus menyala gitu loh. Kalau itu dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, efeknya itu ya pasti dalam jangka panjang itu nanti akan kerasa seperti itu. Jadi memang dibutuhkan disiplin gitu ya di dalam penggunaan akses terhadap media, terutama ketika sifatnya itu opsional gitu. Kalau yang namanya tugas kuliah, tugas pelajaran, tugas kemudian pekerjaan dan sebagainya itu kan tidak opsional ya, tapi kan kita tuh punya jam kerja ya, bahwa ketika orang kerja itu kan dari jam 8 sampai katakanlah jam 4 sore seperti itu. Kita biasakan juga pada saat kita sekarang work from home itu kerjanya juga dari jam segitu aja. Jadi kalau misalnya memang sudah lewat dari jam kerja yang biasa kita lakukan di work from home, kalau memang memungkinkan kita tidak mengerjakan di malam itu, jangan kepancing untuk mengerjakan di malam itu, meskipun wah ini kan internet nyala terus nih, ini teman juga yang diajakin mungkin entah teman sekolah atau mungkin teman kantor gitu yang diajakin chat juga kok ada terus gitu, kok nyaut terus gitu 24 jam juga dia jam berapapun itu selalu ada seperti itu. Cuman alangkah lebih baiknya tetap kita memberikan struktur gitu di dalam pekerjaan kita. Kalau kaitan dengan pekerjaan maupun sekolah gitu. Kalau misalnya biasanya mengerjakan PR dari jam berapa sampai jam berapa di rumah gitu kan. Pada saat sekarang misalnya ada guru yang ngasih PR, ya kerjakan pada jam itu gitu. Pun masih ada sisa waktu untuk katakanlah mengerjakan hal-hal yang lain, tidak perlu dimanfaatkan kemudian untuk mengerjakan PR tersebut. Nah ini yang agak susah ya, karena memang kita tuh kan sangat terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita gitu ya. Ketika lingkungannya lingkungan kantor dengan lingkungannya adalah lingkungan rumah, kita bekerja di rumah itu kan mungkin mindset kita itu nggak segampang itu juga. Di rumah itu kayaknya memang waktu 24 jam itu ya bisa menyala terus seperti itu. Nah ini yang kemudian perlu untuk kita kelola sih. Tetap kita butuh struktur gitu di dalam hal yang terkait pekerjaan. Kalau terkait sama media sosial itu memang yang repot ya, karena memang interaksi di media sosial ini memang namanya media sosial ini memang tujuannya untuk supaya kita itu jadi kecanduan sih sebenarnya di sisi lain. Jadi kalau memang ini anak gitu, peran orang tua di sini adalah orang tua yang perlu kemudian untuk mengawasi penggunaan gadget anaknya gitu. Meskipun kemudian dilonggarkan lah ya kondisi pada saat ini kan dia mungkin sehari-hari kan dulu misalnya dia pergi ke sekolah ada perjalanan dan sebagainya seperti itu. Nah sekarang ini mungkin ya waktu yang biasa digunakan untuk perjalanan itu bisa untuk bonus gitu ya, wes gak apa-apa kamu mengakses media atau kamu mainan game waktu yang kamu gunakan misalnya untuk perjalananmu gitu. Jadi ada sesuatu yang buat dia itu juga menyenangkan juga untuk dia, tapi tidak sampai kebablasan seperti itu. Ya, jangan sampai juga anak-anak merasakan panic attack ya, karena wah ini cukup bahaya juga, dan memang perlu pengelolaan orang tua juga sebagai orang dewasa yang mengawasi anak-anak. Orang tua kemudian dari guru juga gitu ya. Betul. Dari manajemen pihak sekolah juga perlu diperhatikan terkait dengan school from home, bahkan work from home. Bapak Ibu yang mungkin bekerja dari rumah, saya pernah baca sekilas bahwa kita bukan lagi work from home, tapi kita bekerja dalam situasi krisis tapi di rumah gitu. Jadi beda istilahnya, ada perbedaan. Jadi jangan memaksakan diri untuk tetap produktif seperti masa sebelum pandemi. Jadi kita kelola ekspektasi dan sadari bahwa kita memang dalam masa krisis dan manage emosi yang baik. Ini ada sisa waktu 6 menit terakhir, saya minta Dr. Agung dan juga Bu Cleo masing-masing sekitar 2 menit saja untuk memberikan closing statement. Mungkin bisa ke Dr. Agung terlebih dahulu, silakan dokter. Baik, terima kasih sekali ya pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Saya banyak belajar juga ya dari Bu Cleo atas paparannya. Satu hal juga yang penting di sini adalah salah satu dampak dari
pandemi COVID ini dan stay at home yang demikian lama adalah potensi untuk menjadi kecanduan, tadi sudah sempat disinggung ya, adiksi terhadap gadget. Jadi dengan penggunaan online ini juga bagai pisau bermata dua ya. Di satu sisi seorang anak menggunakan gadget, tapi di sisi lain dia bisa juga menggunakan itu sebagai sarana bermain ya, dan bisa juga menimbulkan adiksi. Dan ini juga kita sedang lakukan survei ya, bagaimana tingkat kecanduan terhadap gadget di masa pandemi ini ya. Kemudian yang terakhir mungkin untuk menjaga kesehatan mental atau jiwa kita itu tetap kita harus melihatnya dari sisi yang komprehensif ya, baik dari kesehatan fisik ya, orang yang sehat fisik insya Allah nanti jiwanya pun akan sehat ya, tadi kaitannya dengan biologis, psikososial ya, lingkungan yang baik, support system yang baik, dan tentunya pemahaman spiritualitas yang baik, religi dan spiritualitas. Di slide terakhir tadi saya menekankan bahwa dengan melakukan ritualitas agama dan spiritualitas yang baik, insya Allah akan meningkatkan imunitas tubuh, apalagi ini di bulan Ramadan ya, bagi kaum muslimin mudah-mudahan juga akan semakin baik, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritualnya. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Agung. Silakan Bu Cleo untuk closing statement-nya. Oke ya, terima kasih Mbak Dara. Mungkin saya singkat saja ya, karena menurut saya yang paling penting pada kondisi yang ada pada saat ini tuh kita sebisa mungkin itu bersikap realistis gitu. Ukuran realistis setiap orang itu kan beda-beda gitu. Jadi jangan over pede, jangan terlalu optimis, tapi juga jangan terlalu pesimis gitu. Nah, menempatkan kemudian apa yang kemudian bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang kemudian membutuhkan kemampuan untuk bisa bersikap realistis gitu. Dan terlepas dari bahwa kita mungkin secara fisik sangat terbatas gitu jumlah orang yang bisa kita temui, tapi interaksi sosial itu juga sangat penting gitu untuk tetap kita lakukan. Jadi juga pintar-pintar memilih interaksi sosial yang memang memungkinkan kita misalnya untuk lebih banyak merasa nyaman dengan diri kita sendiri gitu, ketika kita bisa ada kesempatan berbuat baik, ketika kita bisa ada kesempatan membantu orang lain. Makanya saya juga sangat salut gitu dengan Dr. Agung dan para dokter petugas kesehatan lainnya yang berada di garda depan. Itu memang hal-hal yang seperti itu tuh yang pantas untuk kita tiru gitu ya, dimana kita di dalam persoalan pandemi yang ini kita hadapi ini, setiap tindakan yang kita lakukan itu konsekuensinya bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita, termasuk orang yang kita cintai. Makanya jangan melepaskan diri dari kemudian berperilaku yang tidak waspada seperti itu. Baik, terima kasih sekali Bu Cleo. Kita harus bisa tahu porsi masing-masing untuk optimis dan juga pesimis. Nah, terakhir ini ada closing statement dari Sekjen Ikatan Alumni Universitas Brawijaya. Saya persilahkan untuk Bapak Arief Subekti untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih Mbak Dara. Terima kasih buat pemateri yang luar biasa sore ini, Mas Agung. Kebetulan belum pernah ketemu, tapi alhamdulillah bisa ketemu di sini, padahal sama-sama di Jakarta. Dan juga Ibu Cleo, makasih banyak Ibu. Saya juga baru pertama kenal, kontak Ibu, minta tolong untuk bisa berkenan jadi pemateri, dan alhamdulillah bisa dibantu untuk jadi pemateri di sini. Terima kasih. Mbak Dara juga ya. Dan tentu saja untuk UB TV dan UB Radio yang selalu mensupport kegiatan kita. Jadi kita memang dari IKUB mencoba mengisi kegiatan work from home ini menjadi lebih banyak aktivitas biar nggak stres juga. Tadi pemaparan Dr. Agung dan Ibu Cleo itu saya rasa banyak sekali manfaat bagi saya. Kita kadang-kadang nggak sadar bahwa situasi seperti ini sebetulnya banyak sekali tantangan-tantangan yang kalau tidak kita, tadi istilahnya Ibu Cleo, mindfulness itu sangat penting sekali untuk kita sadari bersama. Gitu. Jadi itu saja, dan semoga apa yang kita lakukan sore ini menjadi satu berkah, satu
kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini, sumbangsih amal ilmu dan sharingnya dari Ibu Cleo dan Mas Dr. Agung semoga bisa menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih, dan kepada seluruh peserta kegiatan, kami harapkan tetap berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Alhamdulillah ini sudah seri yang ke-9, semoga bisa berlanjut terus sampai ya minimal WFH-nya kita bisa lebih variatif gitu aja. Terima kasih semuanya. Baik, sama-sama. Terima kasih Bapak Arief, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk kedua pemateri luar biasa kita di sore hari ini, Dr. Agung, Ibu Cleo. Iya, sama-sama, terima kasih. Tetap sehat fisik dan tetap sehat mental. Amin. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan semuanya, dan juga terima kasih untuk sahabat UB TV dan juga sobat UB Radio yang sudah menyaksikan diskusi IKUB daring IKUB Forum seri ke-9, dan semoga akan ada seri ke-10. Sampai jumpa di seri ke-10. Semoga kita tetap sehat dan tetap bisa menikmati masa pandemi COVID-19. Saya Daniat Darafainca mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik, saya mohon pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.